yang diselimuti oleh kemuliaan, seujung jarum pun tidak ingin membenci orang lain, tak punya waktu untuk membenci orang lain. Siapa yang mempunyai hati yang bersih, tidak akan ada keinginan dalam hatinya untuk mengucapkan kata-kata kotor. Siapa yang mempunyai hati yang bersih, keluar dari rumahnya melihat burung terbang, didoakan burung terbang itu semoga cepat mendapatkan makanan. Orang yang hatinya bersih menurut orang Bugis, bertemu dengan tukang beca, didoakan tukang beca itu semoga mendapatkan penumpang. Siapa yang hatinya bersih, itu ketika dia berjumpa dengan bakul bakso, didoakan semoga tukang bakso itu dagangannya laris. Dan dia selalu merasa berbahagia kalau bisa mendoakan orang lain. Agak beda ya. Penghayatan yang mendalam itu menjadi penting. Dan itu diajarkan di rumah-rumah yang rata-rata tidak ada langgarnya. Di tanah Bugis itu tidak ada yang namanya langgar. Jadi orang mengaji itu di beranda rumah. Jadi ini diajarkan menjadi sangat penting yang namanya sirik napajit. Ya. Sirik itu kehormatan. Kehormatan yang dilakukan. Mereka punya kata-kata adai minato tahu mulai tagau rupai tajanji. Orang disebut manusia kalau dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tapi melakukannya. Kalau tidak melakukannya, itu namanya bohong. Jadi ajaran syirik ya, ajaran kehormatan diri, mengharumkan nama, ya, itu menjadi penting. Sebenarnya di Madura itu ada, ya, tapi banyak orang yang tidak hafal. Di Sumenep misalnya, ya pasti ini yang bikin sekitar sini. Misalnya ada kata begini bunyinya. Cuko bulus le macem berenang, melebet jengkak kerja oten, rengse bagus tata keramana, mone panting majalah ate. Tapi siapa yang jangankan melakukan, hafal saja tidak. Ini masalahnya begini. Warisan budaya yang merupakan nilai-nilai pesantren sudah dikalahkan oleh yang namanya mungkin HP dan peralatan-peralatan modern seperti yang diprediksi oleh yang namanya Alexis Carrel. Jadi dalam budaya Madura sebenarnya apa saja itu, hampir apa saja. Cuman barangkali yang demokrasi mungkin tidak ada di Madura ya, karena Bapak Bebu Guru Rato. Kalau di tanah Bugis itu jelas sekali. Ibnu ini pernah mendengar lagunya. Moe mai gapa isena nabong ngokolo bina ala te awak nadura. Walau bagus perahunya, banyak dan kuat pendayungnya, tapi bodoh nahkodanya. Tak mau aku jadi penumpang. Jadi leka amajer berempat aku punta emele. Mon kudu. Dan takut menabrak karang itu. Ini soal ya. Itu. Ini budaya di sana. Jadi ini menjadi penting karena menghormati orang yang berilmu dan punya tata krama yang baik itu menjadi sangat penting sekali. Dalam budaya Madura ada itu. Misalnya ada kata-kata begini. Capi jemo betelima tangkulina emat camat soki ilmu bentata krama sakulina pas emat hormat. Jadi orang untuk menjadi orang terhormat memang harus dengan tata krama. Jadi kalau
tata keramanya tidak bagus, begitu selesai sudah tidak dikenang orang lagi. Karena apa? Karena akhlak yang baik itu akan punya nilai abadi. Akhlak yang baik berangkat dari hati yang bersih, senyum yang bersih, kemudian tata krama yang bersih, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu akan punya nilai abadi. Sulit untuk dilupakan karena kebaikan seseorang. Dan itu kiai-kiai kita itu mulai cuman Pangeran Ketandur, Bintur Bungso, Kiai Rabur, Kiai Tengah, itu tidak hilang namanya karena kebaikannya. Untung kalau menjadi penyair seperti siapa? Nurul Hidayat ini mungkin puisinya itu akan diuji oleh waktu. Kalau ada 2-3 saja yang bagus, 50 tahun yang akan datang tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena ucapannya ucapan-ucapan yang baik. Di Madura sayang sekali sastra-sastra Madura itu yang anonim itu banyak yang hilang dan tidak diketahui. Misalnya kan ada ucapan yang begini bunyinya, montet tireng penter dong, ria bede guruna, tireng pocul sepada guruna. Penter itu dalam budaya Madura tidak menjamin dia itu pocul, tidak menjamin. Dan itu dibuktikan ada orang yang ijazahnya hanya SMP, seperti Bu Susi Pujiastuti yang orang Pangandaran itu, mungkin namanya bisa lebih abadi daripada menteri-menteri yang lain yang punya partai dan sebagainya. Karena apa? Karena dia mampu untuk melakukan terobosan-terobosan yang memihak kepada publik. Jadi walaupun pemimpin organisasi tidak memihak kepada publik, dia tidak akan abadi namanya. Karena tidak menanamkan keharuman. Tidak menanamkan keharuman. Nah, di sini budaya Madura itu memberi tempat kepada kita untuk maroomnya mah sehingga cong ceatina becek. Itu maksudnya jangan meninggalkan tata krama yang jelek. Jadi tata krama yang jelek itu nilainya akan jelek dan bisa mungkin juga bercengah. Nilai musuhnya juga akan abadi. Dan itu tidak perlu saya sebutkan namanya karena menyangkut ghibah nanti. Tapi buktikanlah bahwa orang yang berbuat jelek itu kejelekannya juga akan abadi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan amal. Kalau amalnya amal baik akan harum namanya, tapi kalau amalnya amal jelek juga akan busuk namanya. Nah, disinilah budaya Madura itu menuntut kita, kehadiran kita ke dunia ini menjadi kehadiran yang bermakna. Barulah kita akan ketemu dengan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang punya jasa kepada orang lain. Jadi tugas kita sebenarnya, walaupun ini kelompok kecil, tapi semoga ini menjadi kelompok kreatif yang siap untuk menjadi manusia yang berbahagia. Kembali kepada budaya Bugis itu tadi, ya. Kemudian ada kaitannya dengan budaya Madura. Sebab kita tahu kepala desa pertama di Gili yang tempatnya
oksigen nomor 2 terbaik di dunia itu. Kepala desa yang pertama namanya Daik Masaleh. Itu dari tanah Bugis. Jadi dalam budaya Madura ada beberapa ya vitalitas dari orang Madura itu yang mirip dengan Bugis. Misalnya dalam budaya Madura, berusaha keras itu menjadi penting, yaitu dengan kata-kata abental ombak, asapo angin, ala kobre, apelo koning. Itu menjadi penting. Ikhtiar itu perintah dari Allah. Keberhasilannya tidak tergantung kepada ikhtiar kita, tapi tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika abental kompe asapo angin ala kobra apelo koneng, ketika dibugiskan itu menjadi puri babara sombotku, puri tangkisi guliku, puri birngeh telang natowalnya. Kalau layar sudah ku kembangkan, kemudi erat ku pegang, walaupun perahu akan tenggelam, pantang aku surut kembali. Mirip sekali dengan filosofi, dengan semangatnya orang Madura. Jadi ini sebenarnya manusia Madura itu apabila kembali kepada nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh nenek moyang, dan itu dalam sebuah program namanya Living Values Education, ya, pendidikan menghidupkan nilai. Di Indonesia ada organisasi namanya Asosiasi Tradisi Lisan. Jadi semua tradisi lisan itu didokumenter. Itu banyak nilai-nilai yang bagus, termasuk Madura. Madura itu termasuk 16 etnik yang sudah terdokumentasi dan menjadi sebuah buku. Di rumah, karena saya salah seorang penulis, jadi di rumah itu hanya ada satu. Kalau ada yang perlu, yang fotokopi. Kayak diri kalau merasa perlu. Dan di situ ada 16. Ada Bugis, ada Bali, ada Jawa, ada Melayu, ada Banjar, yang semua akan sangat melengkapi pentingnya kita menjadi orang Madura yang masih merasakan detak jantungnya nenek moyang kita. Itu ada cerita. Ada cerita di Inggris. Ada seorang penerima hadiah Nobel untuk kesusastraan, namanya Rudyard Kipling. Dia seorang filosof, seorang sastrawan, seorang dosen, seorang pemikir, seorang filosof. Lahirnya di India. Kenapa lahir di India orang Inggris ini? Karena ikut bapaknya yang pegawai penjajahan Inggris di India, pegawai kolonial. Namanya Rudyard Kipling. SMP-nya masih di India, SMA-nya dia disekolahkan pulang ke Inggris. Tiba di Inggris berkembang dia. Pada tahun 1907, Rudyard Kipling itu mendapat hadiah sastra dari hadiah Nobel. Jadi orang Indonesia sampai sekarang ini belum ada yang mendapat. Yang pernah dicalonkan itu 2 orang. Satu bernama Paramodya Anantatur, yang memang luar biasa. Saya tidak pikir dia dari siapa, pokoknya sangat bagus lah. Kemudian yang kedua namanya Willibrordus Surendra, W.S. Surendra. Tapi kemudian namanya menjadi Wahyu Sulaiman Rendra. Itu. Ini belum ada. Jadi Kipling ini, tapi jangan khawatir, Uskup Belo itu juga dapat. Ada orang pengabdi luar biasa untuk kemanusiaan tidak dapat cek. Namanya Mahatma Gandhi, itu 3 kali dicalonkan tidak dapat. Jadi sinting juga itu penilai hadiah Nobelnya. Off the record ini ya. Nanti saya dituntut dari Swedia itu.
Kasihan saya sudah tua harus dihukum karena ngomong. Yang jelas saya tidak menghina Nabi gitu kan. Jadi Rudyard Kipling ini setelah menjadi profesor doktor diundang dia ke Jerman. Setelah habis memberikan kuliah umum, dia masuk ke hotel sekitar jam 2 siang. Dan baru setengah jam dia tertidur, kemudian ada rame-rame di luar. Kata orang Madura dalam bahasa Nareng Madura kono pada nabede pasar katonon. Ya kalau ibu pun so ngenep itu kalau ada rame-rame itu pada pasar katonon kata. Keluarlah si Kipling itu, ternyata ada gajah raksasa sedang mengamuk. Pohon-pohon kecil dan orang-orang semuanya lari. Kipling begitu mau keluar dari hotelnya, dia langsung mau diserang oleh gajah itu. Untung ada pohon besar dan Kipling naik ke atas pohon. Kipling teriak, "Ini gajah dari mana?" "Gajah sirkus." "Gajah sirkus kok kamu?" "Tidak tahu, stres mungkin." "Siapa pawangnya?" Di pohon yang lain menjawab, "Saya pawangnya." "Loh, kok tidak dijinakkan? Ilmu saya sudah habis." Kemudian ditanya, "Ini gajah dari mana?" "Ini gajah dari India." "Dari orang yang memakai bahasa Urdu atau bahasa Tamil?" "Bahasa Tamil." Kemudian si Rudyard Kipling itu menyanyi dengan lagu-lagu Tamil. Di samping bicara gajah, "Ginakah kau?" Jadi begitu menyanyi lagu India, tapi bukan lagu Jaya-Jaya yang dinyanyikan oleh siapa, Brigadir Gorontalo itu. Siapa? Norman Gamaru. Itu bukan lagu Jaya-Jaya ya. Jadi lagu itu tiba-tiba gajah itu berubah sikapnya. Kalau tadi sangat sangar sekali, kemudian bila lainnya itu mendengar lagu India itu mulai menari-nari seperti ular kobra mendengarkan suara seruling, dan mendekat kepada pohon yang dinaiki, yang dipanjat oleh Rudyard Kipling, dan kelihatan belalainya itu melambai-lambai. Kipling disuruh turun saja. Kemudian turunlah Kipling itu. Setelah turun, kemudian dibelai-belai oleh, digila-gila, jadi disayangi. Ini dijelaskan bahwa nilai-nilai Madura yang lama seperti abental ombak, asapo angin, atau mendengar lagu denggek dari Jumiang misalnya, atau mendengar suara saronen. Saya kalau mohon maaf ini agak nyombong sedikit ya. Saya kalau ke luar negeri ya, dulunya itu selalu bawa tape recorder yang kecil ya, itu membawa lagu saronen. Kadang-kadang sampai keluar air mata mendengar "Ole olang paraona alaje", terasa bahwa saya orang Madura. Jadi sebenarnya ya, menurut psikologi ala Rudyard Kipling, orang Madura itu yang masih ingat kepada warisan nenek moyangnya yang disebut warisan tradisi. Sekarang Universitas Indonesia sudah membuka yang namanya ATL dan memberikan beasiswa dari ATL untuk orang yang mau belajar filologi dan tradisi lokal. Yang baru tamat kebetulan murid saya di UNER ya. Dia lulus di ATL, Asosiasi Tradisi Lisan, bukan
bukan apa yang Departemen Keuangan, LPDP, bukan LPDP. Tapi karena sulitnya ini, yang diterima, yang lulus hanya seorang. Jadi khusus untuk tradisi lisan dan filologi itu hanya berdua, guru dengan dosen di Universitas Indonesia. Sekarang sudah lulus, dan yang lulus ini seorang nyai, putranya Kiai di Madiun, santri dari Paterongan. Jadi yang 11 orang tidak diterima, 12 pelamar. Jadi ternyata memang yang namanya memacah tembeng Madura Kona itu kalau didengarkan dengan hati yang baik, atau lagu-lagu lama. Saya pernah bikin Rendra itu menangis ketika saya menyanyikan Abda Ubis itu ya, dengan lagu lama. Rendra nanya, ada lagu Madura yang bagus? Saya banyak, saya bilang, mana? Ini dinyanyikan oleh santri yang menghafal kitab di tengah malam ketika bulan sedang tak hadir, yang banyak hanya bintang-bintang berkedipan, dan diiringi oleh nyanyian jangkrik di padang ilalang. Saya dulu moduk dalam Dicapi, ya, masih ada padang ilalang waktu itu. Saya cerita sama Rendra. Kemudian pada saat itu santri itu menghafal kitab Aqidatul Awam namanya. Saya nyanyikan itu. Rendra itu sampai berlinang air mata mendengar itu. Saya bacakan dengan lagu aslinya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Terus Nabiyuna Muhammadun qad usila lil alamina rahmatan wa usila. Nangis, bagus sekali. Jadi nyanyian itu memang beda dengan lagu pop. Ini dikarang oleh para wali-wali dulu yang hatinya takarrub kepada Allah. Jadi akhirnya saya mencoba ya mentransfer lagu Madura yang diberikan pada kami. Salawat Madura itu sangat digemari di Jawa. Yang berasal dari salawat Batar yang dinyanyikan oleh Pak Tayat di Batang-Batang ke Korak tahun-tahun 64, 65, 66. Ya. Cuma saya lambatkan sedikit ya. Kalau dulu bunyinya hanya Salatullah Salamullah. Saya lambatkan sedikit, saya berikan kepada Novia Kolopatin. Nah itu ternyata begitu mau rekaman, Novia itu sudah puting, tidak bisa rekaman. Kemudian diganti oleh siapa itu, anak-anak Mojokerto itu. Kemudian dilambatkan sedikit. Cak, senang sekali. Dan itu disenangi di mana-mana. Dinyanyikan sampai ke Libya, ke Amerika, ke Mesir, ke Perancis. Salawat Madura itu. Ingin dengar? Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Di Kiai Kanjeng masih dinyanyikan lagu bahasa Maduranya. Bilanya berdepak kadede panika kasta setade
masuk neraka. Ya. Jadi Anda boleh buka di YouTube Salawat Madura Kiai Kanjeng. Kalau tidak keluar, banting HP Anda. Tapi kalau bisa, jangan minta ganti pada saya. Jadi, tetapi perubahan lagu-lagu Madura ini kapan? Kira-kira pada tahun 60-an mulai ada ya. Jadi lagu-lagu Madura banyak ya, sebelum itu sudah mulai dimelahirkan lagu-lagu Madura. Sampai Salawat Badar itu ada seorang kiai dari Pamekasan ya, waktu itu tahun 60 itu menyanyikan Salawat Badar itu dengan lagu Melayu Ida Laila. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salam dan itu sudah hilang Maduranya. Sampai konon ya yang cerita teman saya Saripudin Miftah sampai ketika Saman waktu itu kehabisan lagu, sampai lagunya si teman saya Keroncong itu Mus Mulyadi itu, lagunya Mus Mulyadi itu digunakan untuk salawat. Contohnya katanya ada yang begini. Bi ya Nabi, Nabi salam alaika ayoka. Sampai hidup. Karena semua lagu digunakan untuk. Jadi ini sebenarnya perlu di antara teman-teman itu perlu ada yang mulai melongok kepada yang namanya atavisme, yaitu mencari kembali, menilai kembali nilai-nilai Madura yang sudah lama, itu kemudian untuk dihidupkan kembali yang sesuai dengan lagu-lagu yang sesuai dengan irama modern. Jadi ada perkawinan lah antara yang lama dengan yang baru. Lalu kemudian apa maksud dari ceramah saya yang mungkin bukan ceramah ini, yang ngawur ini? Saya hanya ingin mengajak agar kita tetap dengan rasa Madura, jangan sampai lupa kepada Maduranya. Jadi getar Madura itu jangan sampai hilang. Memang saya pernah dituduh oleh orang Zawawi Imran sudah apa? Karena saya pernah menjadi orang Makassar itu 10 tahun ya. Saya punya 2 kumpulan berlayar di Pamor Bade dan Mata Badik, Mata Puisi. Dan saya kalau di Makassar sudah tidak pakai logat Madura lagi. Sehingga di sana itu Ibnu Hajar itu sering ikut saya. Saya di Makassar sudah tidak disangka orang Madura lagi dari merasuknya. Tapi kemudian saya kembali ke Padang, saya menulis 106 puisi tentang budaya Padang. Ke Belanda saya menulis puisi 100 puisi tentang di Belanda, judulnya Refrain di Sudut Dam. Ternyata menjadi orang Madura itu nikmat. Saya sangat sampai sekarang ini sangat nikmat sekali karena ada puisi saya yang menjadi juara 1 di Pusat Persahabatan Indonesia Amerika, juara 1, bukan juara 2, bukan juara 3. Judulnya ya hadiri kalau ingin bisa ke rumah. Judul puisi ini ya, dari Andulang ke Batang-Batang. Coba. Coba. Judul puisi dari Andulang ke Batang-Batang bisa menjadi juara nasional. Sangat pentingnya kalau begitu. Andulang bentang-bentang. Jadi itu artinya saya tidak bermaksud untuk menonjolkan diri. Ya. Tapi bagaimanapun juga, ya, kita peka terhadap apa yang terjadi. Ibnu sudah pulang ya? Mana?
Ya, Saiful Anwar ini punya teman ya, asal Nabidin namanya. Asal Nabidin di Makassar. Ya, dan ada temannya lagi namanya namanya Syarifuddin Bahrum. Dia membuat film sangat bagus sekali. Cocok kira-kira kalau ditonton oleh orang Madura. Tahu orang-orang modern. Judulnya Ati Raja, Kebesaran Jiwa. Tapi yang menarik itu di film itu menceritakan tentang seorang penyanyi namanya Ho Eng Chi. Panggilan sehari-harinya Joy. Jadi Abang Joy, anak-anak muda memanggilnya. Tahun 34 terjadinya di film kami. Saya sangat tertarik bukan sama Bang Joy ini, saya tertarik ada seorang ustadz yang mengislamkan penyanyi ini, seorang ustadz. Nah, kemudian ustadz ini kalau ceramah luar biasa bagusnya. Wah, orang senang, terpesona. Tapi di rumahnya dia suka nempeleng istrinya, suka nempeleng anaknya, sehingga istrinya minta cerai. Dan akhirnya anak-anaknya itu memaksa sama Bang Joy itu. Saya jadi anak yatim, Bang Joy. Kok yatim? Ya bapakku kan sudah pergi dan tidak disukai karena sering marah kepada ibu. Orang nggak mau mendengarkan ceramahnya lagi. Saya ingin Bang Joy menjadi ayah saya. Akhirnya Bang Joy ini kawin dengan istri dulunya, dengan mubalik yang galak itu. Ini kira-kira Saifuddin Bahrum tanya sama saya, Kiai, ini benar atau tidak ngawin istrinya dulu? Ya itu tidak tahulah. Tapi karena sudah jadi, kalau memang salah semoga diampuni oleh Allah. Saya sudah ditegur, sebenarnya masih ingin banyak ngomong gitu kan. Dan saya juga ingin segera pulang. Ternyata sudah mulai lalak. Sudah mulai soal, jadi yang namanya jaket yang sebenarnya kemeja ini itu ngatos. Jadi ini memang sengaja tidak selesai ya. Jadi kalau ingin selesai undang lagi. Akhirnya pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.